Lokasi kedua di Lembah Ciletu ini, atau boleh dikatakan Geopark Ciletu ini, kita menjumpai unit batuan yang ini. Kalau kita lihat batuan ini berlapis relatif tebal, gitu secara umum, dan kemudian terdiri dari struktur sedimen yang bisa terlihat dengan cepat. Ada granite bedding, paralamination, dan convolution. Dan kalau secara detail, batuan ini terdiri dari endapan vulkanik berupa vulkanoklastik sedimen. Nah, endapan ini dijumpai juga di amphitheater ini, bagian barat sini. Ini dikelompokkan sebagai formasi jampang di dalam literatur. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi yang kita bicarakan secara umum, kita punya subduction, gitu kan. Kemudian kita punya unit yang tadi kita lihat yang kemungkinan berada di atas subduction. Ini yang mungkin disebut sebagai formasi Ciletu oleh Pak Darji. Kemudian ada batu pasir yang kuarsa dan lain-lain yang kita lihat di Raja Mandala, ini formasi Baya. Kemudian batu asis di atasnya, Raja Mandala dan di Tarum. Nah, bagaimana keberadaan ini di dalam sequence yang ini? Nah, kalau secara posisi kita tahu kita punya subduction kompleks, ya ini mewakili subduction kompleks yang pertama. Magmatic arc-nya tidak ada di sini, tapi kemudian kita mempunyai batuan yang ada di atas magmatic arc ini, masih mungkin diendapkan di dalam palung juga, karena ini memperlihatkan deep water. Kemudian ini memperlihatkan fluvials dan lain-lain, sudah mulai berubah dari ini, berarti subduction kompleks ketika masa ini sudah pindah ke tempat lain. Sekarang di atas sini diendapkan litologi ini yang terdiri dari endapan vulkanoklastik. Berarti endapan ini bersumber dari gunung api. Jadi sekarang posisi ini digantikan oleh gunung api secara lingkungan. Dari palung menuju sesuatu yang darat, fluvial. Kemudian tadinya dia marine, tapi kalau di sisi lain kita tahu palung punya ini langsung gunung api dia. Jadi apakah gunung apinya di sini, atau gunung apinya di sini, gitu kan secara umum. Secara position berarti gunung api ini dari sini pindah ke sini. Artinya subduksinya mundur dari titik ini ke belakang. Baik, kita masih di lokasi yang sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Benyamin, Pak Mino sebelumnya. Ini adalah suatu seri vulkanoklastik. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas urut-urutan dari yang terkena, atau kita biasa menyebutnya sebagai sekuen Boma ya. Jadi di paling bawah ini jelas sekali dia ada suatu granite bedding ya. Di paling bawah ini, kemudian ke atas bergerak ini kemungkinan ini adalah cross laminasi, tapi karena sistem erosi, nah ini mungkin agak terlihat sedikit ya, tidak terlalu jelas, tapi di atasnya jelas ya. Di atasnya jelas dia menjadi paralel laminasi gitu ya. Kemudian diikuti oleh convolute, satu seri convolute, di sini jelas sekali convolute. Kemudian di atasnya diulang lagi menjadi paralel laminasi. Dan di atasnya kemungkinan pelitik ya, ada satu endapan pelitik. Nah, itu ciri-ciri yang jelas bahwa seri vulkanoklastik ini diendapkan pada suatu sistem turbiditik yang kemungkinan dia pada lingkungan deep water. Jadi ini di bagian bawah dari urut-urutan sekuen yang tadi, sekuen Boma tadi, kita bisa lihat suatu evidence yang lain ya. Kita lihat yang merah-merah ini adalah rijang. Dia biasanya cukup berasosiasi dengan sistem deep water, laut dalam. Nah, itu sebagai salah satu indikator bahwa urut-urutan sekuen Boma tadi berasosiasi dengan rijang, dia memang kemungkinan dia diendapkan pada suatu sistem turbidit gitu, di laut dalam.